Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Karanganyar, maju dan mandiri. Yang terhormat Bupati Karanganyar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Perkenankanlah acara pembukaan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini, Rabu 28 September 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan himne Abdi Praja. Nusa dan bangsa
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan agar pelaksanaan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Andrian Unggul Wirawan Ahli Madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Jadikanlah kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kami untuk mempersiapkan diri menjadi abdi negara yang memiliki integritas dan intelektualitas. Ya Allah, ya Alim, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti orientasi ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ya Mujib, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan keberkahan dalam mengikuti orientasi ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyana bil ilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna fil qulubina nura, wa fi sam'ina nura, wa fi basarina nura, wa min fawqina nura, wa min tahtina nura, waj'alna nura. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bina nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan peserta orientasi yang berbahagia, berikutnya akan disampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 oleh Ibu Isniari Dewi Murdiani SSTP, Kepala Bidang IPSDM BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Kepada seluruh panitia penyelenggara orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 dan kepada semua peserta orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya kita semua bisa berkumpul di dalam ruang Zoom dalam rangka pembukaan sekaligus overview kebijakan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada peserta orientasi P3K dan tamu undangan yang telah bergabung dalam kegiatan di pagi hari ini secara virtual. Selanjutnya perkenankan kami sampaikan laporan penyelenggaraan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini merupakan tahap awal dari rangkaian agenda penyelenggaraan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022. Dengan hormat kami laporkan penyelenggaraan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, serta keputusan LAN tentang pedoman orientasi P3K. Sumber pembiayaan kegiatan orientasi P3K dibebankan pada anggaran BKPSDM Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2022. Latar belakang penyelenggaraan kegiatan orientasi P3K. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K dan kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan amanat pasal 31 Peraturan LAN nomor 15 bahwa pengembangan kompetensi P3K menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan. Atas dasar itu, maka kegiatan ini dilaksanakan dan diikuti oleh semua P3K yang baru diangkat dengan bertujuan agar memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada P3K yang ada di Kabupaten Karanganyar. Penyelenggaraan orientasi P3K dilaksanakan dengan dua kegiatan. Pertama, desain penyelenggaraan orientasi meliputi pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Pengenalan tugas dan fungsi ASN dilaksanakan dengan metode MOOC. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pada MOOC P3K, peserta akan belajar tentang materi bela negara, core value ASN berakhlak dan kedudukan, dan peran P3K dalam mewujudkan smart government. Kemudian untuk orientasi pengenalan nilai dan etika akan dilaksanakan di instansi pemerintah masing-masing OPD yang terkait. Dilaksanakan dengan materi pertama pengenalan SOTK, kemudian pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan terakhir adalah penerapan fungsi dan tugas P3K di tempat kerja. Peserta orientasi P3K pada kesempatan pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 ini sebanyak 1.412 yang tersebar di 3 OPD, di Dinkes, di Dispertan, dan di Dikbud. Untuk di Dinkes sejumlah 43 orang, untuk di Dispertan ada 66 orang, kemudian yang di Dikbud ada 1.303 orang. Tahapan penyelenggaraan orientasi P3K yang pertama adalah pembukaan dan overview kebijakan orientasi P3K yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah MOOC P3K, tugas dan fungsi ASN. Yang ketiga pelaksanaan orientasi nilai dan etika instansi.
Kemudian yang 4, penutupan dan evaluasi penyelenggaraan orientasi P3K. Adapun jadwal pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar dibagi dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober sampai tanggal 2 November. Kemudian untuk angkatan yang kedua dimulai tanggal 11 Oktober sampai tanggal 8 November. Demikian laporan penyelenggaraan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Badan mungkin bisa menyampaikan pengarahannya untuk teman-teman P3K agar dalam melaksanakan kegiatan orientasi P3K pada kesempatan tahun 2022 ini bisa melaksanakan dengan penuh semangat dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harapan kita semoga pelaksanaan orientasi P3K kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillah, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin peserta orientasi yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan pengarahan Bupati Karanganyar yang akan disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar sekaligus berkenan untuk membuka orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Yang terhormat Bapak Suprapto SHMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Karanganyar maju dan mandiri. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita dapat dipertemukan di Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Khususon kepada teman-teman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021, kegiatan orientasi P3K ini adalah program pemerintah pusat, di mana masing-masing daerah wajib melaksanakan. Kalau di CPNS itu ada yang namanya pelatihan dasar atau latsar dengan berbagai metode, baik itu dengan materi MOC maupun yang lain. Kemudian untuk P3K, maka sebutannya adalah orientasi P3K. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini adalah untuk mengenalkan, untuk memberikan pembekalan kepada P3K Kabupaten Karanganyar agar dapat menyesuaikan dengan tugas-tugas di jajaran pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian P3K yang ada, tentunya sudah paham semua apa yang harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu nanti akan dilakukan orientasi terhadap bagaimana capaian-capaian yang sudah digariskan oleh pemerintah ini bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Menyadari bahwa persaingan dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik itu sebagai PNS maupun sebagai P3K saat ini cukup berat. Jadi panjenengan diberikan kontrak selama 5 tahun untuk melaksanakan pekerjaan selaku P3K. Nah, oleh karenanya ada
orientasi ini agar kedepannya itu semua bisa berjalan dengan baik. Kita tentunya akan memonitor pekerjaan dari seluruh P3K di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu saya nyuwun kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan ada P3K yang sudah diberikan perjanjian kontrak ini kemudian tidak menjalankannya. Pola yang dikembangkan oleh pemerintah untuk orientasi pada P3K ini adalah dengan MOOC. Artinya setelah nanti panjenengan dibuka hari ini akan dijelaskan bagaimana panjenengan mengikuti pembelajaran melalui MOOC, yaitu membuka akun di laptopnya masing-masing, kemudian di situ ada materi-materi yang panjenengan harus ikuti. Selesai dari materi itu nanti ada ujian. Nah, ujian itulah yang nanti akan menentukan apakah panjenengan punya kemampuan untuk bekerja di bidangnya masing-masing apa tidak. Kalau dalam ujian nanti tidak lulus, maka diberikan kesempatan untuk remedi. Ya, remedi atas ujian tersebut. Kalau dalam remedi ini terpaksa tidak lulus lagi, maka ada sanksi administrasi yang akan dikeluarkan oleh Bupati Karanganyar. Nah, makanya harus diikuti dengan baik. Waktu untuk membuka akun atau video untuk MOOC nanti waktunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Boleh di rumah, boleh waktu istirahat di sekolah atau di kantor, ataupun di malam hari dan sebagainya. Ini terserah dari peserta sendiri, tapi target akhirnya adalah ujiannya harus lulus. Saya katakan harus lulus supaya panjenengan semua bisa melanjutkan aktivitas sebagai P3K dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, panjenengan saya nyuwun untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Saya tanya pada panjenengan semuanya, kira-kira siap untuk melaksanakan MOOC? Iya. Ya, Pak. Diterangkan MOOC itu apa, nanti akan diterangkan. Intinya pada waktu seleksi itu kan banyak sudah begitu terbebani waktunya, ilmunya, kemudian soal-soalnya juga susah, pakai komputer dan sebagainya. Nah, ini dilanjutkan seperti kemarin, ada materi, kemudian dari materi itu dilakukan ujian nanti diharapkan semua lulus dan semua bisa melanjutkan kegiatan P3K dengan sebaik-baiknya. Saya nyuwun semua kesiapannya dengan maksimal karena ada jangka waktu pelaksanaannya dan nanti akan dievaluasi oleh teman-teman dari panitia. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar dinyatakan dibuka dan dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar dan semua P3K Kabupaten Karanganyar lulus dengan sangat memuaskan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadati telah disampaikan sambutan sekaligus pengarahan
dan juga pembukaan orientasi P3 Kabupaten Karanganyar oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai akhir acara pembukaan orientasi P3 Kabupaten Karanganyar pada pagi hari ini akan kita nyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta orientasi P3K Kabupaten Karanganyar yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara pembukaan orientasi P3K Kabupaten Karanganyar tahun 2022 pada pagi hari ini telah selesai dan setelah ini akan dilanjutkan dengan overview kebijakan orientasi P3K oleh tim dari BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Akhirnya kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya waktu kami haturkan sepenuhnya kepada tim dari BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para P3K se-Kabupaten Karanganyar yang saat ini hadir, sejumlah 1.412 orang pegawai P3K. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Panjenengan semua bahwa hari ini Panjenengan sudah berkenan rawuh di sini, di tempat yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan orientasi P3K. Oleh karenanya,
Sanyun dengan sungguh-sungguh pada panjenengan untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja daripada memperpanjang waktu, bahwa orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini latar belakangnya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 6. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Jadi dari aspek status bahwa pegawai pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar itu terdiri dari ASN, PNS, ya pegawai negeri sipil dan juga P3K. Kalau dilihat dari statusnya, panjenengan juga merupakan bagian dari ASN. Oleh karena berlakulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Baik itu menyangkut hak, kemudian kewajiban, larangan, maupun hal-hal lain yang terkait dengan posisi atau status panjenengan. Juga di PP 49 tahun 2018 itu juga disebutkan menyangkut pengembangan kompetensi. Jadi seorang pegawai baik itu PNS maupun P3K ini harus dikembangkan kompetensinya. Kompetensi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama kompetensi dasar menyangkut kualifikasi pendidikan. Apakah pendidikan yang sudah panjenengan tempuh ini sudah sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh yang bersangkutan. Misalnya seorang guru kelas mestinya sudah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan sekolah dasar. Atau kalau itu P3K yang ada di SMP sebagai pengajar ya harus sesuai dengan kompetensi dari mata pelajaran yang diampunya. Ini jadi harus tetap dikembangkan terus kompetensi dari yang bersangkutan. Yang kedua, kompetensi itu menyangkut teknis. Teknis itu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan seorang itu bisa kompeten atau tidak kompeten. Kompeten itu kalau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, misalnya mengajar ya sudah paham mengenai bagaimana cara mengajar, kemudian cara mengevaluasi hasil pelajarannya, kemudian memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Saya melihat ya, ini evaluasi pada kita semua. Saya melihat banyak sekali guru-guru yang bisa menyampaikan materi di depan kelas, tetapi tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada murid. Ini saya catat betul ini. Karena mung cerita tok ning ngarepan meja apa di papan tulis, tapi muridnya bengok-bengok, gojek sendiri, itu tidak pernah digatekke. Ini salah satu bentuk kekurangan dalam kompetensi teknis dari yang bersangkutan. Ya bisa mengajar, tetapi murid-muridnya menjadi tidak paham apa yang diajarkan. Akhirnya harus les, harus cari materi-materi lain di luar yang ada di sekolah dan sebagainya. Ini kelemahan kita harus kita akui semuanya. Nah, saya berharap P3K ini bisa lebih mengembangkan kompetensi teknisnya dengan sebaik-baiknya. Kompetensi teknis ini bisa dikembangkan dengan cara misalnya panjenengan mengikuti kegiatan penataran, kegiatan bimbingan, kemudian membaca sendiri ilmu-ilmu yang ada di YouTube. Jadi kalau panjenengan membuka YouTube jangan dilihat hanya video TikTok saja, tetapi yang dilihat juga bagaimana cara mengembangkan diri dengan baik, cara menularkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Ini pengembangan kompetensinya.
juga dari pemerintah sebenarnya juga sudah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Hanya kadang-kadang kalau sudah disampaikan ilmunya tidak lagi dipelajari, ditumpuk modul-modulnya, kemudian tidak dilaksanakan apa yang diminta oleh dalam pengembangan kompetensi itu. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi menyangkut sosial kultural. Kita sekarang sudah punya core value bagi ASN berakhlak, berorientasi kepada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, macam-macam sampai kolaboratif. Ya, ini seorang P3K harus melaksanakan itu. Ya, tidak boleh tidak, itu sudah menjadi core value-nya ASN. Dimanapun berada harus melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya ada kegiatan orientasi seperti ini. Nanti banyak akan paham namanya berorientasi pelayanan itu yang kayak apa. Kemudian akuntabel yang kayak apa, ini akan diterangkan masing-masing dalam MOOC. Kebijakan orientasi pelayanan, orientasi kepada P3K ini dilaksanakan supaya panjenengan semua bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K juga menyebutkan bahwa seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini harus melaksanakan orientasi kepada P3K untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ini tugasnya pemerintah, sehingga nanti materi-materinya akan diberikan oleh pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaannya orientasi nanti, lanjut. Dalam pelaksanaan orientasi nanti, dilaksanakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Jadi materi-materinya itu dibuat oleh lembaga administrasi negara. Jadi kalau nanti panjenengan itu sudah melaksanakan itu dengan baik, berarti kualifikasi kompetensi panjenengan sama dengan P3K di tempat-tempat lain karena materinya sama seluruh Indonesia. Kemudian tanggung jawab instansi sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Kurikulum atau materi dikembangkan masing-masing instansi pemerintah. Nah, barangkali nanti ada materi-materi yang perlu kita sisipkan yang di luar MOOC. Nanti kita lihat dulu urgensinya. Kemudian orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi yang 24 JP maksimal per tahun bagi P3K. Jadi begini, meskipun ini panjen diorientasi juga untuk mengembangkan kompetensi, tapi masih ada pengembangan kompetensi lain yang harus hukumnya wajib, yaitu 24 JP maksimal per tahun bagi P3K. Nah, nanti akan kita lihat potensinya masing-masing untuk bisa mewujudkan 24 JP maksimal ini ada mungkin pemberian materi melalui Zoom atau melalui cara-cara yang lain. Nanti akan kita siapkan. Orientasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi, dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah diangkat sebagai P3K pertama kali. Panjenengan diangkat pada bulan April 2022, sekarang sudah
di September 2002. Jadi sudah terlambat sebenarnya untuk pelaksanaan orientasi ini, namun ya tidak menjadi permasalahan karena Pak sudah bekerja di lingkungan itu. Sebagian besar dari P3K yang diangkat kemarin adalah Bapak Ibu yang sudah mengikuti sebagai pegawai tidak tetap, pegawai kontrak di lingkungan masing-masing. Dan tentunya sudah paham apa yang menjadi tugas-tugasnya sehari-hari. Dengan adanya orientasi ini nanti akan lebih berkembang. Mungkin panjenengan sudah melihat ya di SK panjenengan masing-masing di mana tugas-tugas yang bersangkutan, tugas-tugas pegawai P3K ini sudah tertera di sana. Dengan tugas itu maka Pak diberikan gaji sebagai P3K. Dan saya lihat gajinya P3K itu besar-besar, melebihi besarnya gaji dari PNS. Ada yang sudah 2,5 juta, ada yang sudah 2,9 juta. Ini lebih besar dari PNS. Kalau PNS itu melalui proses CPNS, itu hanya dibayarkan 80%. Jadi panjenengan langsung dibayarkan 100%. Ya, ini suatu kelebihan dari P3K tersebut. Nah, oleh karena itu kepada Pak semua diharapkan untuk bisa lebih melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kurikulum dari orientasi P3K ini, yang pertama menyangkut wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nanti ada materinya. Saya berharap semua pegawai P3K ini benar-benar melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela budaya, bela negara ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pihak-pihak P3K ini yang terkooptasi dari berbagai paham-paham yang tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus dipahamkan betul bahwa NKRI harga mati, kemudian UUD 45 menjadi dasar pijakan kita, kemudian Pancasila harus diamalkan dengan benar, ya ini semua. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, kerukunan seluruh bangsa harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pegawai yang radikal, tidak ada pegawai yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan-pandangan negara. Harus tegak lurus pada bangsa dan negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Ada kesiapsiagaan bela negara. Ya. Kemudian ada orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, nilai-nilai dasar ASN. Ini harus dipahamkan juga. Matur nuwun Pak Sekda. Jadi itu Bapak Ibu sekalian para pegawai P3K. Jadi nilai-nilai dasar ASN nanti akan diberikan pemahaman lebih. Kedudukan dan peran P3K mendukung terwujudnya smart governance. Secara umum, smart government itu menyangkut manajemen ASN. Manajemen ASN itu nanti banyak sekali, dimulai dari pengadaan ASN sampai kepada pensiun atau berhenti dari P3K dan sebagainya. Itu semua sudah ada rentetannya. Kemudian smart ASN. ASN yang mempunyai kualifikasi sebagai pegawai yang smart.
yang ya artinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik. Nah, orientasi P3K juga pengenalan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah. Misalnya Panja harus paham mengenai susunan dan organisasi dan tata kerja, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Pada panjang semua, saya nyuwun untuk bisa menyusun yang namanya SKP, sasaran kerja pegawai ASN. Ini saat ini sudah dikerjakan atau belum, itu wajib bagi ASN semuanya. Jadi seseorang misalnya dalam jabatan guru kelas kan mempunyai sasaran target masing-masing dalam 1 tahun berjalan. Mulai dari menyusun rencana untuk pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai ke memberikan nilai dan sebagainya. Ini semua harus disusun dalam bentuk sasaran kerja pegawai. Nah, ini yang perlu kami tekankan. Saat ini kami belum menerima apa itu yang dimaksud dengan sasaran kerja pegawai P3K. Nah, nanti akan ada pelajaran menyangkut hal itu dan diminta untuk panjenengan semua bisa mengerjakan dengan baik. Untuk materi orientasi ini sudah ditetapkan selama 45 JP, jam pelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri, masif open online course MOOC. Nah, ini modelnya MOOC. Jadi ada perencanaan orientasi, nanti panjenengan menginput data peserta dalam aplikasi itu, kemudian akan diverifikasi dan otorisasi oleh LAN. Jadi nanti panjenengan harus menyiapkan laptopnya masing-masing, pakai HP bisa? Pakai laptop ya, laptopnya masing-masing. Kalau tidak ada laptop di rumah ya laptop di kantor. Ya, setelah nanti diverifikasi dan ada otorisasi dari LAN, maka panjenengan akan mendapatkan modul. Peserta yang telah berintegrasi dapat mengakses bahan pembelajaran melalui skema pembelajaran mandiri. Tidak ada dosen atau guru yang memberikan materi pada panjenengan, hanya melihat saja di modul-modul di MOOC itu. Kemudian setelah MOOC selesai, dilakukan evaluasi, baik melalui sikap perilaku sebanyak 10% dan evaluasi pilihan di ujian 90%. Nah, perlu kami sampaikan untuk evaluasi sikap perilaku ini nanti akan dilihat juga dari keseriusan atau rajin apa tidak seorang pegawai P3K mengakses modul-modul yang sudah ditetapkan itu. Di samping itu tentunya juga ada mungkin membuat IC atau apa yang sudah ada di modul. Setelah penilaian, pasti akan ditransfer ke dalam Smart Bank.com. Ya, ini nanti penilaiannya, hasil penilaiannya akan disampaikan di sana, dan kemudian ada sertifikat yang diberikan kepada peserta. Sertifikat dapat dicetak sendiri di kantornya atau di rumahnya masing-masing. Itu model pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, kalau tidak paham aplikasi atau ibu-ibu mungkin yang sudah
sepuh yang gaptek terhadap aplikasi yang ditetapkan bisa minta tolong kepada putranya atau kepada teman-temannya atau kepada siapa. Tapi tetap harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai begitu dibuka untuk kegiatan MOOC ditinggal pergi. Nggih. Laptopnya belajar sendiri, panjenengan pergi. Ini tidak boleh seperti itu, harus ya dibaca. Kalau memang ada kepentingan, dimatikan dulu, nanti masuk lagi di akun yang bersangkutan. Kemudian untuk biaya sudah tadi, jangka waktu orientasi, ini yang belum ya. Bagi instansi pemerintah, ini sudah kita usulkan kepada LAN, kita usulkan kepada LAN seluruh pegawai P3K di Kabupaten Karanganyar ini akan mengikuti orientasi MOOC P3K. Ya, tinggal waktunya nanti terjadwalkan oleh LAN. Menyusun program orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sesuai dengan karakteristik masing-masing dengan materi pengenalan struktur organisasi, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen dan kinerja organisasi, dan penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ini dari kita. Menerbitkan sertifikat atau surat keterangan sudah mengikuti kegiatan orientasi. Nanti bisa dengan digital. Membuat laporan atas pelaksanaan orientasi. Ini tugas kami di BKPSDM Kabupaten Karanganyar selaku panitia orientasi MOOC P3K akan melaksanakan fungsi tersebut. Dengan panjenengan dengan tekun dan rajin melaksanakan kegiatan MOOC. Jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diangkat. Sudah saya terangkan. Dilakukan hanya 1 kali selama menjabat sebagai P3K. Ya, 1 kali. Artinya 1 kali harus lulus. Nah, 1 kali tidak lulus berarti ya nanti ada sanksi. Tidak susah sepanjang panjenengan mengikuti dengan baik. Saya yakin panjenengan semua sudah memiliki ilmunya. Apalagi kalau panjenengan adalah Bapak Ibu guru yang setiap hari memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Untuk orientasi saya kira tidak ada masalah-masalah yang berarti. Kemudian penilaian nilai etika ini dilakukan oleh instansi sesuai dengan keberadaan P3K yang bersangkutan. Misalnya P3K di Dikbud, nanti yang akan menilai adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentunya melihat kondisi di lapangan, minta laporannya Pak Guru, bagaimana itu yang P3K yang diorientasi. Nanti sudah kami berikan guidance-nya. Itu Bapak Ibu sekalian peserta orientasi yang sudah bergabung dengan kami, monggo kita jaga kesehatan, kita jaga ya keselamatan kita, senantiasa kita mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk penjadwalan masuk di ini untuk penjadwalan masuk di websitenya LAN akan diterangkan lebih lanjut dan tolong segera dipraktekkan supaya tidak lupa. Misalnya hari ini kumpul tidak bawa laptop, ya nanti setelah selesai kumpul nanti segera dipraktekkan dan dilihat modul-modulnya seperti apa. Saya kira kalau panjenengan nanti mendalami dengan baik, tidak terlalu lama, itu hanya berapa JP tadi? 25 JP, 45 JP, 45 jam
Kalau sehari itu panjenengan bisa 2 jam berarti bisa dikonfirmasi menjadi 15 hari selesai. Tergantung kecepatan panjenengan atau tergantung panjenengan belajarnya nek kursi delengi tok kemudian nanti tidak pindah-pindah ke modul yang lain ya tentunya nanti lama. Tapi kalau yang dipelajari, dipahami, nek perlu ya yang ore-oreane sithik gitu, nanti baru di 15 hari selesai. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Siap nggih? Semuanya siap untuk melaksanakan orientasi ini? Ya, siap tidak siap ya harus dikerjakan. Nggih, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan orientasi. Semoga semuanya sukses. Baik, Bapak Kepala Badan, terima kasih atas overview-nya kali ini. Mungkin akan saya sampaikan sedikit penekanan-penekanan saja apa yang sudah disampaikan dari Pak Kabadan tadi. Untuk kegiatan orientasi P3K buat Bapak Ibu panjenengan semuanya, bahwa kegiatan orientasi ini sebenarnya secara pelaksanaan mungkin beberapa waktu lalu kami sudah memberikan sosialisasi dengan OPD terkait, yaitu di Dinas Pertanian, kemudian Dikbud dan Dinas Kesehatan yang mungkin beberapa waktu lalu juga sudah kami fasilitasi, kegiatannya sudah disampaikan ke teman-teman OPD P3K di OPD masing-masing. Jadi mungkin ini hanya sekedar overview saja, mengulas karena memang teman-teman OPD sudah kami sarankan untuk memberikan sosialisasi di internal masing-masing. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kegiatan orientasi P3K ini secara garis besar dibagi oleh 2 materi saja, materi umum dan materi pokok. Materi umum itu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang MOOC, full penyelenggaraan oleh LAN. Jadi nanti kegiatan itu dilaksanakan kurang lebih 15 hari. Mohon untuk diingat-ingat bahwa kegiatan ini dibagi dengan 2 gelombang, nanti akan kami sampaikan penjadwalannya. Jadi kegiatan MOOC ini bisa dilaksanakan secara simultan selama 15 hari untuk konversi waktunya. Untuk konversi JP-nya sejumlah 45 JP. Monggo nanti ada jadwalnya, monggo nanti kalau sudah diaturi login sama-sama, nanti ada jadwalnya seperti apa. Panjenengan harus mempersiapkan laptop. Kami sarankan untuk menyiapkan laptop, entah itu pinjam atau dari kantor, monggo. Kemarin juga kami mendorong untuk OPD bisa memfasilitasi agar pelaksanaan ini juga bisa berjalan lancar. Jadi dalam jangka 15 hari itu panjenengan bisa belajar melalui MOOC dan hari ke-15 dilaksanakan ujian. Dan ujian ini menjadi sangat penting dan sangat strategis untuk kelangsungan panjenengan ke depan. Karena apa? Karena 1 hari itu di hari ke-15 ketika panjenengan bisa mengikuti yang sebelumnya 14 hari sebelumnya dengan seksama dan hari ke-15 panjenengan ujian dan panjenengan dinyatakan lulus,
dengan jumlah angka minimal 70,1 itu sudah dianggap lulus. Monggo nanti itu bisa dilihat di aplikasinya, nilainya kalau sudah memenuhi standar 70,1 artinya panjenengan lulus. Kemudian untuk kegiatan MOOC ini nanti juga panjenengan juga ada kegiatan ngupload resume. Di situ juga sudah ada. Nanti lebih jelasnya, nanti teknisnya kegiatan ini akan dipandu oleh teman teknis kami. Ini saya beri garis besarnya saja bahwa kegiatan orientasi ini panjenengan semua nanti akan mendapat 2 sertifikat. Pertama, sertifikat dari MOOC yang tadi materi umum tadi. Kemudian yang kedua adalah sertifikat dari pengenalan nilai dan etika yang dilaksanakan di OPD masing-masing. Untuk teman-teman P3K di Dikbud, nanti pelaksanaannya akan dipandu oleh rekan-rekan di Dikbud. Demikian juga teman-teman di Dinas Pertanian dan di Dinas Kesehatan termasuk di RSUD. Nanti akan dipandu oleh OPD masing-masing. Dan pada kegiatan orientasi ini 2 sertifikat, 1 sertifikat dari MOOC, satunya lagi sertifikat dari orientasi instansi, yaitu tentang materi pokok, entah itu tentang jabatan panjenengan di masing-masing, pengenalan nilai dan etika di OPD masing-masing, juga di situ juga dikenalkan tentang SOTK panjenengan di instansi panjenengan, tugas peran panjenengan seperti apa, SOP pelaksanaan pekerjaan di TUSI panjenengan, di OPD panjenengan nanti akan dilaksanakan oleh OPD masing-masing, dan itu sudah terjadwalkan. Nanti akan kita share jadwalnya tanggal berapa, mohon dicermati. Dan kami kemarin juga mendorong kepada teman-teman dari OPD, terima kasih rekan-rekan di OPD juga sangat mendukung, karena nyun sewu, pengalaman dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah, ada beberapa yang tidak lulus MOOC. Konsekuensinya apa ketika tidak lulus MOOC? Konsekuensinya artinya bahwa panjenengan dianggap tidak kompeten. Ketika ASN dianggap tidak kompeten, artinya ada hal yang mungkin menjadi pertimbangan ke depan. Dados monggo nanti meskipun ini kegiatan orientasi ini monggo dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serius tapi santai. Kami kemarin juga mohon untuk dispensasi, mungkin teman-teman karena ini di Dikbud dan di Dinas Kesehatan mungkin banyak yang sifatnya pelayanan. Kemarin kami komunikasikan dengan dinas masing-masing untuk diberi prioritas saat ujian hari ke-15 menika. Jadi saya meminta agar kami BKPSDM meminta buat difasilitasi rekan-rekan biar fokus untuk ujian. Karena kalau misalkan panjenengan nanti tidak lulus di ujian, artinya panjenengan hanya diberi kesempatan selama 3 hari untuk mengulang ujian remedi tersebut. Harapan kami BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada umumnya bismillah 100% harapannya lulus, sehingga semuanya bisa melaksanakan kewajiban orientasi P3K dengan sebaik-baiknya. Karena memang kegiatan orientasi P3K harus dilaksanakan dan wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup saat menjadi P3K. Dados
sepanjang panjenengan menjadi P3K, kalau belum lulus entah itu berapa kali, panjenengan harus mengikuti ujian diulang-ulang. Tapi untuk periode ini hanya diberi kesempatan toleransi waktu 3 hari. Monggo nanti insya Allah kalau panjenengan tadi Pak Kaban juga ngediko, kalau diikuti dengan seksama, karena ujiannya tidak jauh materi dari yang di-upload dari LAN. Isi ujiannya tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan di LAN. Jadi monggo nanti pas untuk gelombang pertama kami sampaikan, untuk gelombang pertama itu diikuti sebanyak 708. Untuk MOOC tugas dan fungsi yang selama 15 hari 45 JP tadi dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 18. Tanggal 4 itu harus bareng-bareng login masuk MOOC. Itu harus bareng-bareng ya. Nanti jangan ada yang kececer. Di tanggal 4. Nanti untuk pembagian untuk Dikbud karena jumlahnya banyak ya, sekitar 1.300-an. Jadi sudah dibagi di Dikbud di sana, diyonasi nanti apa itu yang gelombang 1 siapa saja nanti sudah perso, sudah dibagi di sana. Jadi ada 708 tanggal 4 Oktober login pertama MOOC dan diikuti sampai tanggal 18 Oktober. Dan tanggal 18 Oktober itu ujian MOOC hari ke-15. Monggo yang untuk gelombang 1 dicermati tanggal 4 mulai login, tanggal 18 Oktober ujian yang ke hari ke-15. Kemudian nilai dan etika instansi dilaksanakan di tanggal 31 Oktober dan sampai dengan 2 November. Itu yang dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Karena jumlah Dikbud banyak, untuk gelombang 1 terdiri dari Dikbud, Dinkes, dan Dispertan. Untuk gelombang 2 itu pure dilaksanakan oleh rekan-rekan P3K di lingkungan Dikbud. MOOC login pertama tanggal 11 Oktober untuk gelombang kedua, kemudian sampai dengan tanggal 25 Oktober hari ke-15 itu ujian. Jadi ujian di hari ke-15 untuk rekan-rekan gelombang 2 jatuh pada tanggal 25 Oktober. Jadi monggo nanti ketika ujian dipersiapkan laptopnya dengan baik dan yang pasti support jaringan harus baik, jaringan internetnya harus baik. Nanti kalau tidak baik itu sangat mengganggu konsentrasi panjenengan. Nanti keluar masuk login malah susah sendiri. Jadi monggo 1 hari di tanggal 18 untuk gelombang 1 dan tanggal 25 untuk gelombang 2, monggo dipersiapkan laptopnya harus sehat dan apa itu jaringan internetnya juga harus baik. Dan yang paling utama panjenengan juga harus sehat. Karena kalau tidak sehat nanti mengerjakannya juga tidak konsentrasi. Itu tadi mohon diperhatikan nilai minimal lulus 70,1. Terus nek panjenengan sudah punya skor 70,1 insya Allah no problem, sudah lulus ya. Apabila bisa mencapai lebih dari 70,1 itu prestasi tersendiri buat panjenengan.
Kemudian juga perlu saya ingatkan juga bahwa kegiatan ini karena dilaksanakan di secara umum tadi di MOOC dan tugas materi pokok itu di OPD, monggo nanti teman-teman OPD dari Dikbud, dari DKK, dan dari Dispertan, monggo nanti untuk mempersiapkan untuk kegiatannya dan sudah kami jadwalkan, nanti kita koordinasi lanjutan lagi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi monggo untuk peserta orientasi P3K, kegiatan ini dilaksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Serius tapi santai, nggih. Terus intinya tetap harus lulus, nggak ada kamusnya nggak lulus, insya Allah lulus. Mungkin ada kabupaten lain yang tidak lulus, nggak apa-apa, tapi kita semangatnya, kita kemarin mendorong komitmen kami BKPSDM dan 3 OPD yang terkait dengan P3K, bagaimana caranya lulus. Jadi memang insya Allah nanti di internal OPD diformulasikan mendorong agar atmosfernya mendukung, memfasilitasi panjenengan sedoyo sehingga kegiatan pas ujian bisa berjalan lancar. Panjenengan lulus sedoyo. Harapan kami, doa kami, karena ke depan panjenengan semua adalah generasi kami di masa depan, generasi Kabupaten Karanganyar. Terus orientasi P3K ini starting point-nya panjenengan untuk ke depan menjadi P3K Kabupaten Karanganyar di masa datang. Terus monggo teman-teman sekalian jaga kondisi, jaga kesehatan biar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang saya sampaikan bahwa nggak usah cemas, serius tapi santai tapi harus serius. Terus tetap intinya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi untuk sertifikat ada 2 nanti, sertifikat di MOOC dan sertifikat di orientasi instansi. Nanti untuk lebih lanjut terkait login MOOC nanti akan diterangkan teman kami teknis Mas Angga terkait teknisnya untuk login MOOC. Untuk secara garis besar harapan kami semoga kegiatan orientasi P3K ini bisa terlaksana dengan maksimal, semuanya lulus dan tidak ada yang remedi. Harapan kami. Meskipun tidak meden-medeni, tapi memang kabupaten lain banyak yang tidak lulus. Artinya apa? Memang harus serius. Dan ketika memang serius mengikuti materi di situ, karena materi ujian tidak lari dari materi yang disampaikan di MOOC. Jadi monggo disambi 15 hari itu bisa fleksibel waktunya, tapi memang waktu tanggal hari ke-15 itu harus benar-benar fokus. Saya kemarin koordinasi terakhir dengan OPD, mungkin ada inovasi dari OPD, artinya untuk pelaksanaannya mungkin kemarin ada laporan dari DKK karena jumlahnya yang sedikit, mungkin ada formula dilaksanakan di satu ruangan khusus, jadi berkumpul bersama. Kemudian di Dinas Pertanian dan RSUD kelihatannya juga seperti itu. Kalau untuk teman-teman Dikbud saya paham karena jumlahnya banyak, tapi sudah dimaksimalkan pembagian zona, artinya besok pas ngerjake itu, karena soalnya masing-masing beda, meskipun sama karena database-nya itu berjuta-juta di LAN untuk materi ujiannya. Jadi mungkin nomor isinya berbeda nomornya. Jadi monggo nanti bisa saling support, artinya teman-teman
melaksanakan kegiatan ini, mencermati materi di MOC dengan seksama, kemudian bisa saling support sama teman-temannya. Jadi monggo nanti ada trik and trik seperti apa kersane bisa lulus, karena memang panjenengan nanti kan bisa melihat nyun sewu ujian itu kan nanti panjenengan juga ketika submit bisa terlihat langsung nilainya gitu. Jadi makanya kan ora iso dibaleni meleh, makanya niku besok ketika melaksanakan ujian itu monggo dicermati materinya dieling-eling ketika bentuknya nanti pilihan ganda. Di MOC itu nanti bentuknya pilihan ganda. Jadi mungkin lebih mudah nggih panjenengan daya ingatnya mungkin lebih bisa ada varian pilihan. Terus mungkin insya Allah, bismillah, insya Allah saya yakin panjenengan bisa semua. Saya yakin betul panjenengan karena panjenengan sudah terpilih jadi P3K di Kabupaten Karanganyar, artinya secara kompetensi panjenengan sudah memenuhi kualifikasi P3K, maka dibuktikan pada kesempatan ini orientasi panjenengan memang layak untuk menjadi P3K. Jadi memang formula dari pemerintah pusat kurang lebihnya seperti itu, dan harapan kami ketika panjenengan lulus itu dianggap kompeten, dan ketika tidak lulus Anda dianggap tidak kompeten. Itu menjadi catatan tersendiri ketika P3K dianggap tidak kompeten. Monggo bisa dipahami apa yang kurang lebih saya sampaikan tadi, menggarisbawahi dari Pak Kaban. Untuk selanjutnya adalah teknis tentang MOOC, loginnya seperti apa, nanti akan diterangkan oleh teman teknis saya, Mas Angga dari IPSDM. Monggo Mas Angga, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, izin Ibu, izin 10 menit untuk istirahat dulu, gimana Ibu? Untuk ya, boleh nggak Bapak Ibu ya? Kita istirahat dulu 10 menit ya, nanti barangkali ada yang mau ke belakang, monggo kami persilahkan. Nanti kita, ini jam 10 lebih 10 menit, nanti jam 10.20 kita join lagi di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama, ya. Matur suwun. MOOC Sewajar P3K Kabupaten Karanganyar perlu dipahami bersama bahwasanya grand design dari kegiatan ini adalah orientasi P3K. MOOC P3K adalah bagian dari orientasi P3K. Nah, apabila kita berbicara terkait orientasi P3K, ini merupakan kegiatan mandatori atau amanat dari pasal 31 Perlan 15 tahun 2020 terkait pengembangan kompetensi P3K. Disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Saya garis bawahi lagi ya, wajib. Jadi ini harus diikuti oleh Bapak Ibu semua yang berstatus sebagai P3K di Kabupaten Karanganyar. Nah, apabila kita telisik di Perlan 15 tahun 2020, sebenarnya sudah diundangkan atau diterbitkan pada akhir tahun 2020. Sedangkan orientasi P3K baru viral di tahun ini, tahun 2022. Kenapa bisa demikian? Ya tentu pasti ada alasannya. Salah satunya Bapak Ibu mungkin di rentang tahun 2021 itu ada perubahan metode, perubahan pedoman penyelenggaraan orientasi P3K. Imbas dari penerapan nilai-nilai dasar ASN
atau Core Values ASN berakhlak. Jadi dari LAN-nya sana sedang disesuaikan struktur kurikulumnya, juga pada waktu itu sedang dibangun infrastruktur bagaimana program orientasi P3K ini bisa dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa harus sekarang, baru sekarang? Ya memang dari LAN-nya sendiri, dari lembaga yang memiliki kebijakan, memiliki kewenangan terkait penyelenggaraan orientasi P3K, itu baru launching, baru diselenggarakan pada pertengahan bulan Juli 2022. Itulah, ini merupakan program baru yang diluncurkan oleh pemerintah yang berlaku secara nasional untuk P3K di seluruh Indonesia. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki kerabat, memiliki teman yang sama-sama P3K, barangkali di kabupaten atau kota yang lain, saya yakin juga memiliki atmosfer yang sama terkait penyelenggaraan orientasi P3K pada tahun ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, panduan MOC sewajar bagi P3K yang ingin kami sampaikan ini merupakan alternatif dan pelengkap ya. Sebagai alternatif, artinya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki informasi-informasi atau bisa menggali informasi tambahan dari perangkat lain, dari Google ataupun dari teman dan sebagainya, atau modul-modul yang sudah tersebar di media sosial. Namun sebagai pelengkap tentu nanti ada hal-hal teknis yang memang harus dipahami oleh P3K di Kabupaten Karanganyar. Baik, Bapak Ibu, bisa next, Mas. Mas Host, bisa next materinya? Mohon izin, host, untuk bisa melanjutkan materi di halaman selanjutnya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, di Perlan sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban juga, sudah disampaikan oleh Ibu Dewi juga bahwasanya orientasi P3K ini bertujuan untuk pengenalan tugas dan fungsi P3K sebagai aparatur sipil negara, sekaligus pengenalan atau agar memahami nilai dan etika instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Karanganyar. Nah, berikut adalah gambaran atau desain pembelajaran MOSC. Kalau saya bisa membagi, mungkin ada 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu login, yang kedua yaitu mulai materi pembelajaran, yang ketiga yaitu resume atau mengupload resume materi pembelajaran, yang terakhir tentu saja evaluasi akademik. Apabila kita berbicara terkait MOC, sebenarnya ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. MOC yang diaplikasikan bagi P3K ini sebenarnya adopsi dari MOC yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh rekan-rekan kita CPNS. Jadi rekan-rekan CPNS kita pada tahun 2019, maksud saya 2021 dan 2022 kemarin, atau yang saat ini yang kemarin itu sudah selesai, itu juga mengikuti pembelajaran melalui MOOC. Nah, ini adalah skemanya, gambaran di mana MOOC itu tergambar. Di situ ada materi kebijakan, ada agenda 1, 2, dan 3, ada penugasan membuat resume, ada evaluasi akademik. Ini total tropinya ada 45. Sedangkan bentuk materinya itu nanti ada berupa video, modul, ataupun bahan tayang atau PPT. Yang menarik di sini adalah tropi yang dikumpulkan harus 45, Bapak. Tropi ini sama dengan bintang.
Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mengakses semua materi yang diupload di MOOC, itu akan memperoleh 45 trofi atau kalau dikonfirmasi ke bintang menjadi 4,5 bintang. Jadi alur MOOC ini hasil yang dicapai ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hasil evaluasi dari sikap perilaku yang indikatornya atau diperoleh dari keaktifan atau partisipasi Bapak Ibu dalam mengakses bahan ajar yang terdapat di MOOC. Dan yang kemudian yaitu hasil yang selanjutnya adalah hasil evaluasi akademik yang diperoleh dari skor ujian yang Bapak Ibu kerjakan di akhir tahapan MOOC. Selanjutnya, Mas. Baik, yang pertama adalah login. Akses yang dibuka atau untuk membuka MOOC adalah http://swajar-pppkpintar.lan.go.id. Terus kemudian langsung aja kursornya diarahkan ke tombol login. Selanjutnya, Mas. Nah, peserta memasukkan username dengan 16 digit nomor induk pegawai. Tanpa spasi ya, Bapak Ibu sudah memiliki NIP yang itu digunakan sebagai username Bapak Ibu untuk memulai mengakses MOOC P3K. Selanjutnya juga untuk password itu menggunakan NIK, nomor induk kependudukan yang tertera di KTP Bapak Ibu semua, juga ditulis tanpa spasi. Nah, berikut adalah halaman setelah Bapak Ibu berhasil mengakses MOOC. Itu akan menampilkan dashboard yang tertera di situ ada course, ada microlearning, ada profile, dan ada menu logout. Sebenarnya Bapak Ibu MOOC yang untuk dilaksanakan di Latsar ataupun yang digunakan di P3K itu sebenarnya aplikasi pembelajaran yang boleh saya katakan mudah dipahami ya. Jadi agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan MOOC dengan baik, maka kenali dulu menu-menu yang terdapat di MOOC. Nah, jadi untuk course nanti, untuk memulai mengakses materi, Bapak Ibu nanti bisa klik course. Kemudian untuk microlearning itu adalah materi tambahan, itu bisa dimulai ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pembelajaran yang terdapat di menu course. Selanjutnya, Mas. Kemudian untuk di menu course nanti ada halaman berikut, nanti silahkan dibaca Bapak Ibu. Jadi ini adalah informasi dan dari informasi itu Bapak Ibu diminta agar memahami dan bersedia mematuhi ketentuan yang disampaikan. Setelah Bapak Ibu memahami, jangan lupa diklik, dicentang itu yang ada tombol birunya. Jangan lupa mencentang, kemudian bisa untuk memulai akses materi. Kalau ini belum dicentang, maka belum bisa masuk ke halaman berikut. Jadi di dashboard course ini nanti ada tampilan materi pembelajaran. Di sana terdapat ada sambutan kebijakan, kemudian ada menu agenda 1, agenda kedua, ada jurnal, dan yang terakhir evaluasi akademik. Jadi nanti silahkan, ini bisa dibuka beberapa kali, aksesnya seperti ini, dipahami dulu. Dan untuk menu profile, nanti ini akan menampilkan identitas Bapak Ibu. Next, Mas. Nah, yang perlu kami tekankan Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu berhasil mengakses MOOC, silahkan datanya dilihat. Dan yang perlu disiapkan sebelum mengakses MOOC sebenarnya Bapak Ibu perlu mempersiapkan foto. Foto ukuran 4x6 berwarna. Ya, ini adalah contoh tampilannya seperti ini.
Tapi untuk balik lagi Mas, yang sebelumnya dulu Mas. Baik. Untuk yang foto yang profil ini, nanti silahkan Bapak Ibu gunakan foto terbaru dan yang terbagus. Untuk pakaiannya, pakaian kemeja putih aja, tanpa menggunakan dasi, tanpa menggunakan atribut apapun. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk foto? Jadi foto, balik lagi Mas. Ya, ini tampilannya. Jadi foto ini harus di-upload dulu, diunggah dulu ke halaman ini Bapak Ibu. Itu ada menu, silahkan nanti Bapak Ibu setelah berhasil login, sudah memiliki foto, sudah mempersiapkan foto. Langkah yang pertama adalah silahkan mengupload foto Bapak Ibu semuanya. Foto ini digunakan sebagai foto sertifikat digital yang akan diterbitkan oleh LAN. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan dan dinyatakan lulus, ya, nanti setelah 20 hari kerja, menu yang ada kotak merahnya yang upload unggah foto itu nanti akan berubah menjadi download sertifikat setelah 20 hari kerja. Jelas nggih Bapak Ibu ya? Untuk foto nanti mohon dipersiapkan foto terbaru dan terbagus, ukuran 4x6 berwarna, latar belakang merah, pakaian putih. Nah ini saya garis bawahi nanti tanpa menggunakan atribut apapun dasi. Dan di profil ini juga nanti akan menampilkan informasi sebagai pengingat terkait perkembangan hasil belajar Bapak Ibu. Berapa bintang yang sudah dikumpulkan, dan seharusnya sebelum evaluasi Bapak Ibu sudah mengumpulkan 4,5 bintang dan nanti ada 2 trofi. Ya jelas ya, untuk selanjutnya untuk yang sebelah itu ganti password. Saya anjurkan nggak usah ganti password Bapak Ibu. Biarkan aja nanti username dan passwordnya itu adalah nick dan nick Bapak Ibu semuanya. Lanjut Mas. Oke, untuk foto sudah paham semua ya, kita sepakati, saya ulangi lagi bahwasanya foto 4x6 berwarna, latar belakang merah, tanpa atribut apapun ya Bapak Ibu ya. Tanpa dasi, tanpa papan nama, tanpa lencana konflik. Ini hanya contoh, ini contoh bagaimana kita mengaplikasikannya di pembelajaran peserta Latsar CPNS. Selanjutnya Mas. Oke, untuk menu pembelajaran, jadi nanti setelah Bapak berhasil mengunggah foto, silahkan aja langsung klik menu course. Di menu course ini jelas tadi sudah kami sampaikan ada materi-materi yang tentunya Bapak Ibu harus pelajari. Nanti silahkan diklik, itu ada tanda semacam segitiga ya yang arah ke kanan. Nanti diklik, nanti kalau Bapak sudah selesai klik, nanti tombolnya akan berubah menjadi warna hijau. Jadi silahkan, ini adalah di pembelajaran ini dilakukan secara berurutan. Jadi Bapak Ibu harus melesaikan dulu agenda 1, agenda 2, selanjutnya resume jurnal diupload baru evaluasi. Jadi tidak bisa loncat-loncat ya. Harus sekuen dari agenda 1 sampai evaluasi harus sekuen. Selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Jadi silahkan, ini ada satu tips yang perlu kami sampaikan. Materi-materi ini nanti silahkan Bapak Ibu buka semua. Dalam 1 hari itu sebenarnya bisa Bapak Ibu buka semua. Termasuk tadi sudah kami sampaikan bahwa materi pembelajaran ini terdiri dari video, ada modul dan PPT. Silahkan itu nanti bisa di-download, bisa Anda pelajari secara offline. Jadi Bapak Ibu nanti saran saya setelah login, setelah berhasil unggah foto, kemudian mulailah untuk mengakses semua media belajar atau bahan ajar yang ada di OC. Nanti untuk bahan pembelajaran dapat ditonton berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul 1 kali yang warna biru itu ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya Mas.
Ini contoh tampilan yang di Latsar kemarin, berupa video kebijakan. Selanjutnya, ini adalah berupa modul, jadi modul nanti bisa Anda download dulu, download semua yang ada di MOC, nanti bisa dipelajari secara online. Maksud saya offline, Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, Mas. Nah, sama ini. Oke, next, lanjutnya. Nah, ini cara mendownloadnya, di situ ada tampilan ya Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan langsung cara mendownloadnya. Silahkan lanjutkan Mas. Oke, baik. Setelah mengikuti pembelajaran, di awal sudah kami sampaikan bahwasanya MOC itu ada 4 tahapan menurut saya. Yang pertama login, yang kedua pembelajaran, yang ketiga adalah resume jurnal. Resume jurnal ini adalah wajib Bapak Ibu. Jadi sebagai syarat untuk mengikuti evaluasi akademik. Apabila Bapak Ibu belum mengunggah resume atau intisari dari media bahan ajar yang dipelajari, maka belum bisa untuk mengikuti evaluasi akademik. File yang diunggah berupa PDF maksimal 1 MB, jumlah ya cukup 2-3 lembar, nanti silahkan format atau file itu diisi nama panjenengan, kemudian garis bawah NIP-nya panjenengan. Dan kami sarankan untuk diunggah di hari ke-13 atau 14 MOC. Tadi sedikit kelewatan ya Bapak Ibu, di MOC itu setara dengan 45 JB, apabila dikonversi menjadi hari itu sama dengan 15 hari. Kalau kita bagi rata berarti sebenarnya 1 hari itu cukup 3 JB. Tapi tidak masalah apabila dalam 1-2 hari Bapak Ibu bisa mengakses semua. Kami sarankan seperti itu, tapi tetap evaluasi di hari ke-15, di hari terakhir. Dan ini adalah bentuk resume pembelajaran, resume bahan ajar yang kami contohkan. Nanti silakan menggunakan ukuran kertas F4 atau folio, menggunakan margin 2 cm di setiap sisinya dan spasi 1 cm. Silakan nanti diresum nama, NIP, dan instansinya. Oke, selanjutnya Mas, evaluasi akademik di tahap terakhir. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua agenda, alangkah baiknya nanti dicek semua dulu ya, sebelum Anda memulai untuk evaluasi akademik. Jadi dari materi kebijakan, Anda coba buka lagi di agenda 1 juga demikian, agenda kedua, agenda ketiga. Silahkan dibuka Bapak Ibu, barangkali masih ada bahan ajar yang belum Bapak Ibu akses. Sehingga sebelum memulai, pastikan dulu Anda sudah memperoleh 4,5 bintang dan 2 trofi. Jika itu sudah Anda peroleh, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan di evaluasi akademik, tentu saja juga setelah mengunggah resume pembelajaran. Jadi evaluasi akademik akan terjadwal secara otomatis. Di hari ke-15 dihitung ketika Bapak Ibu memulai akses pertama kali. Dan ketika sudah berhasil mengakses, ini ada informasi yang perlu Bapak pahami, bahwasanya refresh dulu sebelum Bapak Ibu memulai evaluasi akademik, dan pastikan jaringan internetnya stabil, dan kami sarankan selama pembelajaran, selama evaluasi khususnya Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC yang ada. Jangan handphone, karena nanti khawatir kami akan menyusahkan Bapak Ibu semuanya. Wajib menggunakan PC atau laptop. Nanti apabila Bapak Ibu sudah memahami informasi yang terdapat di halaman evaluasi, silahkan klik centang yang warna biru tersebut dan bisa untuk mulai evaluasi akademik. Next, Mas. Nah, ini ada mode samaran ya, ini biasanya ada di pojok kanan layar monitor Bapak Ibu semua, ada titik 3 itu, nanti yang dipilih adalah yang new incognito window atau jendela samaran baru untuk
memulai evaluasi akademik. Sebelum memulai evaluasi akademik, dipastikan dulu sudah menggunakan ini. Selanjutnya, Mas. Untuk evaluasi akademik PO3 ini terdiri dari 50 soal di tiap paketnya. Jadi dipastikan antara peserta satu dengan yang lain ini berbeda. Jadi memang tidak bisa saling membantu ya mengerjakan soalnya masing-masing dan diberikan waktu selama 30 menit. Maksud saya 60 menit. Nanti informasi terkait waktu pengerjaan itu nanti akan tertera di situ Bapak Ibu di pojok kanan di bawah message itu nanti akan tertera waktu dan sisa waktu mengerjakan dan jumlah soal. Nah, nanti silahkan. Dan ketentuan evaluasi akademik seperti ini Bapak Ibu, peserta wajib lulus evaluasi akademik ya. Ambang batas yang ditentukan adalah 70,01. Apabila peserta melaksanakan evaluasi akademik atau maksudnya ada percobaan 1 sampai 3 kali, maka akan memperoleh skor maksimal 100. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan 4 sampai 5 kali percobaan, maka akan mendapatkan skor maksimal 90,01 dan apabila 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80 dan lebih dari 6 kali skor maksimalnya 70,01. Skemanya begini Bapak Ibu. Nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Misalnya Bapak Ibu melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan misalkan nilai pertama memperoleh angka 80, kemudian skor selanjutnya memperoleh angka 86 dan yang terakhir memperoleh skor 82, maka yang diambil adalah 86 apabila sudah klik submit. Contoh yang lain adalah apabila Bapak Ibu melakukan itu ya percobaan sebanyak 4 kali, misalnya angka pertama yang diperoleh 80, kemudian yang kedua 60 ini di bawah ambang batas yang jelas tidak lulus, terus kemudian yang ketiga 96, kemudian percobaan yang keempat ternyata memperoleh 88, maka nilai yang terbaik meskipun di situ ada 96 karena Bapak Ibu sudah melakukan percobaan selama 4 sampai 5 kali adalah nilai maksimalnya 90,01, maka nilai yang didapatkan setelah klik submit adalah 90,01. Baik, yang perlu kami tekankan Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu memperoleh nilai di atas 70,01, sudah ya, itu artinya sudah di ambang batas. Misalnya sudah 76 atau syukur-syukur mendapat nilai 96 atau 86, disubmit aja. Ya, cukup sekali aja. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat dan sebagainya. Nah, tapi apabila ketika memperoleh skor di percobaan pertama mendapatkan nilai di bawah 70,01 di bawahnya, maka jangan diapa-apakan, jangan disubmit dulu. Artinya apa? Bapak Ibu belum lulus. Karena skor yang dipersyaratkan untuk lulus MOOC adalah 70,01. Sehingga apabila di percobaan pertama ternyata Anda mendapatkan skor di bawah itu, maka jangan submit dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti masih bisa memiliki kesempatan untuk mencoba lagi mengikuti evaluasi akademik sampai berkali-kali sampai lulus. Dan ini adalah tampilan sesudah Bapak Ibu submit evaluasi akademik. Jadi jelas nanti di situ tertera waktunya, kapan, berapa menit waktu pengerjaan, dan nilainya yang diperoleh. Selanjutnya, Mas. Nah, slide terakhir. Jadi Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan, selesai lulus, dinyatakan lulus MOOC, wajib mengisi tautan berikut ya Ibu. Di bit
.like garing lapor underscore atau garis bawah MOC P3K garis bawah 22. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu nanti setelah menyelesaikan dan dinyatakan lulus harap melaporkan hasil mengikuti MOC di tautan tersebut. Tapi yang perlu dipersiapkan Ibu, Bapak Ibu untuk mengisi laporan tersebut, Bapak Ibu perlu screenshot di dashboard of profile. Dashboard profile MOC nanti silahkan Bapak Ibu screenshot dulu. Karena itu nanti akan dilampirkan di tautan tersebut. Barangkali itu Bapak Ibu sekilas terkait MOC Kabupaten Karanganyar 2022. Kali ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, nanti materi akan di-share oleh host, kemudian Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan, sudah dibagi. Benar lagi Bu, Masya Allah. Gimana ya tendang gue Ampun, monggo Mas Angga, lanjutkan. P3K. Monggo, ada Bapak, Ibu, ada pertanyaan. Silakan raise hand. Oh, Pak Rizky mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tuh, Saya ya. Sriatun. Ye. Mau bertanya untuk jilbabnya, yang untuk foto itu putih atau hitam, Pak? Assalamualaikum, Pak. Bertanya, untuk jilbab yang diupload itu putih atau hitam, Pak? Ye, monggo Pak Angga. Angga suaranya diambil sekedap-sekedap. Tanpa atribut apapun. Diulangi, mohon maaf Pak Angga, diulangi dulu Pak Angga. Silakan Pak Angga, diulangi dulu. Baik, tadi Bu Sriatun bertanya terkait warna jilbab ya Mas ya? Oke, warna jilbab yang digunakan untuk foto sertifikat itu berwarna putih. Kemejanya juga berwarna putih, tanpa menggunakan atribut apapun. Jelas nggak Ibu? Nggih? Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dari lain? Silakan, ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Ibu P3K ada pertanyaan kembali. Silakan. Pak Rizky, ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya Pak, yang terhormat Bapak pemateri yang sangat luar biasa ini. Menurut saya pemaparannya sangat jelas, tapi saya masih ada sedikit miskonsepsi di bagian ini Pak. Mohon izin tanya di bagian evaluasi Pak, yang slide terakhir yang dijelaskan tadi Pak, mohon dijelaskan kembali Pak, terkait sebelum kita akhiri evaluasi itu Pak. Jadi yang saya tanyakan itu, apakah sebelum kita akhiri itu bisa mengerjakan beberapa kali pengerjaan baru kita pilih nilai yang terbaik baru kita akhiri, atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky Noryana. Barangkali bisa dibantu untuk menampilkan materinya tadi Mas. Bos, mohon izin.
Siap-siap, Mas. materi yang terkait evaluasi dan contoh-contoh perolehan nilai, Mas. Yang emosi. Di bagian evaluasi bawah, Mas, bawah. Ya. Oke. Di yang biru aja, yang biru. Oke. Ya, yang ini ya, Mas ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum evaluasi akademik, pastikan dulu Bapak Ibu sudah mengakses semua materi pembelajaran yang ada di MOC. Dan alangkah lebih baiknya juga Bapak Ibu sudah mempelajari materi-materi yang sudah Bapak Ibu akses. Nah, untuk evaluasi akademik itu tadi ada 50 soal, waktu pengerjaan ada 60 menit, dan di evaluasi akademik ini diberikan kesempatan untuk mencoba untuk berkali-kali evaluasi, Mas. Jadi apabila Bapak Ibu mencoba evaluasi akademik ya 1-3 kali, maka akan memperoleh skor maksimal 100. Kemudian apabila Bapak Ibu mencoba 4-5 kali, maka akan memperoleh skor maksimal 90 dan sebagainya. Dan berikut kami sampaikan contohnya yang diambil nilainya atau skor dari evaluasi akademik ini adalah nilai terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Saya ulangi lagi, adalah nilai terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Misalnya, di percobaan pertama, Bapak Ibu memperoleh skor 80, kemudian di percobaan kedua memperoleh skor 86, dan yang ketiga memperoleh skor 82. Dari ketiganya, skor yang tertinggi adalah 86. Maka ketika disubmit, itulah nilai yang terbaik yang Bapak peroleh dari evaluasi akademik dari 3 kali percobaan. Contoh selanjutnya adalah 4 kali percobaan. Bila Bapak Ibu yang pertama mendapat skor 80, kemudian yang selanjutnya 60, kemudian yang 3 96, dan yang keempat 82, meskipun skor tertinggi 96, karena Bapak Ibu mencoba sampai 4 kali, maka yang diperoleh adalah 90,01. Memperhatikan jumlah percobaannya. Saran kami apabila Bapak Ibu ketika percobaan pertama sudah mendapatkan skor lebih dari 70,01, maka lebih baik di-submit aja, selesai aja. Hemat waktu, hemat tenaga. Begitu ya Mas ya? Oke. Terima Baik kasih. Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali Pak. Siap. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Mbak Rena, Mbak. Mas Adrian boleh ditampilkan yang PDF, materi PDF terkait kendala dan solusi pengatasan masalah terkait MOC, Mas? Host, mohon izin. Ada yang bertanya? Host, mohon izin bisa dibantu untuk menampilkan. Siap, sebentar Mas. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah inventarisasi permasalahan dan solusi ya. Jadi seperti kami sampaikan di awal, sebenarnya
aplikasi MOC ini adalah aplikasi yang menurut saya mudah apabila dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Karena aplikasi ini mudah Bapak Ibu, nanti silahkan nggak usah buru-buru, nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil men-login, coba dipahami dulu, dikenali dulu menu-menunya. Dan apabila Bapak Ibu menemui masalah, ini ada beberapa masalah ya, itu nanti ada solusinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Namun apabila ternyata dari inventarisasi dan solusi yang sudah diinformasikan di materi berikut masih belum menyelesaikan, nanti bisa menghubungi kami ya. Nanti silakan menghubungi kami. Nanti diterakan aja Mas, nanti bisa nomornya saya sama nomornya Mas Adrian, mohon izin Ibu Dewi nggih. Nanti bisa untuk membantu apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengakses MOC. Nanti silahkan ketika mengalami kendala silahkan WA dengan format nama, NIP, NIK, dan kendalanya apa. Nanti silahkan. Jadi ini Bapak Ibu apabila yang Bapak Ibu pertama ini misalnya P3K tidak bisa login meski user dan password sudah benar. Nanti silahkan nick-nya sudah benar atau belum. Nanti dicek lagi. Tombol evaluasi akademik tidak aktif. Nanti sesuaikan setting dan tanggalnya di perangkatnya. Jadi nanti ini sudah lengkap. Saya pikir materi nanti sudah lengkap. Nanti bisa diakses Bapak Ibu semuanya setelah pembelajaran atau sosialisasi ini. Oke, Bapak Ibu barangkali terakhir ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pelaksanaan orientasi P3K khususnya MOC. Monggo kami persilahkan. Kalau tidak ada barangkali kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata dan yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.